Terkadang ada anak yang nyebrang sendiri, terus terjadi kecelakaan. Melihat sosok wanita berambut panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena like, subscribe, dan share itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Penasaran? Yuk kita kuak satu-satu. Check it out. Yang pertama, Bukit Gombel pada zaman dahulu adalah pemakaman dari etnis Tionghoa. Akan tetapi pada zaman Hindia Belanda menginginkan perbukitan tersebut dibelah menjadi dua dan dijadikan jalan raya yang sekarang ini. Dan itu pun mendapat pertentangan dari etnis Tionghoa. Akan tetapi singkat cerita, Belanda menang dan Belanda akhirnya bisa membuat jalan tersebut. Etnis Tionghoa tidak bisa berbuat apa-apa, dan konon di bawah aspal tersebut masih ada pemakaman yang belum dipindahkan. Ngeri ya? Yang kedua, Bukit Gombel dikait-kaitkan. Aduh, takut malam-malam nih. Bukit Gombel dikaitkan dengan sosok wanita, makhluk halus ya, yang bernama Wewe Gombel. Di mana makhluk halus tersebut tidak mencelakakan ya. Dia hanya menculik anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, dan konon akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya apabila orang tuanya itu telah sadar apa yang dilakukannya tidak benar. Dan itu pun tidak begitu saja dikembalikan, harus ada ritual kayak tabuh tampah dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bukit Gombel dikaitkan dengan mata air penganten. Jadi di daerah situ ada mata air penganten, di mana pada waktu itu kalau ada orang mau nikah harus ada ritual-ritual tertentu di situ. Dan dikabarkan apabila ada calon suami istri yang lewat situ, kalau bisa itu membawa ayam putih ya, atau melempar uang receh di jalan raya tersebut kalau tidak mau celaka. Oke, yang terakhir ya, yang keempat, Bukit Gombel itu nama Gombel menurut juru kunci yang berada di hotel dekat Bukit Gombel, dan hotel itu sudah tutup ya karena keangkerannya. Itu katanya kata-kata Gombel itu singkatan dari Gerakan Operasi Militer Belanda. Beliau tinggal di situ, dan keenam keluarga berbeda-beda ya. Jadi di situ ada 7 kakak yang tinggal di situ, menempati kamar-kamar yang masih layak dipakai. Dan konon juga kalau pakai listrik ya pakainya listriknya pulsa gitu. Dan tidak juga ditarik biaya oleh pemerintah atau oleh yang punyanya gitu, juga tidak ya. Dan di belakang hotel tersebut juga terdapat seperti kolam renang ya. Kolam renang tersebut terkenalnya wingit. Tetapi Bapak juru kunci ini mengatakan ya dia udah enjoy ya di situ dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau ada orang yang ke situ dan ke kolam renang pulang itu pasti kesurupan. Kebanyakan pasti kesurupan. Dan yang teman-teman ketahui juga, banyak juga kayak tukul jalan-jalan kan, terus acara-acara ritual atau dunia lain pernah juga ke situ. Hotel itu bernama Ski Garden. Jadi hotel itu pada saat jaya-jayanya ya, dulu tuh rame ya kan, tapi lama-lama ada kesan mistis-mistis ya. Terus diceritakan juga
ada cerita ya, dan juga dibuat seperti film. Jadi ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya, sebut saja bernama Bagus ya. Dia itu datang ke hotel dan meminta tolong satpam, saya mau ke kolam renang, anak saya pasti di situ. Lah kenapa bu, anak saya hilang, jangan sampai kalau melebihi maghrib, aku takut, anak saya kasihan. Tetap tidak boleh ya suruh masuk, karena dianggap ibunya itu mengganggu ya tamu hotel yang di situ. Kan jadinya tamu hotel ngeri, ada juga yang tamu hotel baru datang gak jadi. Akhirnya singkat cerita, pihak dari hotel manggil polisi kan, polisi datang ke situ. Terus ya singkat cerita, bincang-bincang, akhirnya ya udahlah dibawanya ke mana kolam renang, dan di situ dipanggilnya, bagus kamu di mana, ini ibu bagus di mana, aduh ini ibu gitu kan. nggak ada yang nyaut juga. Tetapi setelah manggil untuk sekian kalinya, ada juga yang bilang, ibu aku di sini, ibu aku di sini. Dan yang mendengar nggak cuma ibunya sendiri, pihak dari hotel pun, satpam dan kayak juga babak resepsionisnya pun yang ikut juga mencari di situ juga dengar. Terus setelah dipanggil lagi, udah nggak ada suaranya lagi. Terus polisi tersebut menyarankan ibunya untuk membuat laporan ke kepolisian. Dan akhirnya ketemu juga ya, tapi dengan melakukan ritual. Tidak cuma itu juga ya, warga setempat juga pernah diwawancarai. Dia kan bertani di daerah tersebut, mempunyai ladang. Itu kalau maghrib dia buru-buru pulang ya, karena sering melihat ada kayak macan putih seperti itu ya di situ. Jadi ya itu bukan hewan ya, jadi kayak makhluk jadi-jadian ya, makhluk halus. Terus ada juga kesaksian dari nenek-nenek yang tinggal di situ juga. Ada terjadi kecelakaan dan mbaknya yang naik motor itu masuk got. Terus ditanyain, mbaknya kenapa, ibu lihat nggak sih bu, tadi ada orang anak nyebrang jalan. Nggak ada. Tapi kejadiannya mbak tersebut itu seperti kejadian sebelumnya. Setelah ada polisi datang juga tanya juga kan ke mbaknya, lo mbaknya kok bisa jatuh, kenapa? Karena lihat kayak ada anak kecil nyebrang gitu. Terus ibunya juga bilang, kok kejadiannya sama ya pak polisi, sama yang sebelumnya kecelakaan juga gitu. Jadi mungkin juga makhluk halus juga ya. Ada juga yang mempunyai pengalaman melintas seperti wanita berambut panjang memakai baju putih ya, melintas juga, akhirnya kecelakaan juga. Pokoknya ngeri deh ya. Di sini Arina bisa menyimpulkan kalau misalnya kita lewat ya ke tempat-tempat wingit, atau nggak usah wingit deh, yang kiranya itu tanjakannya curam, berliku-liku atau gimana tuh, paling nggak kita klakson ya, tintit permisi, kalau nggak baca Al-Fatihah lah ya gitu. Oke, sekian aja cerita dari Arin tentang Bukit Gombel. Apabila ada yang kurang, Arin mohon maaf. Kalau yang tahu tentang banyak lagi misteri-misteri di Bukit Gombel, atau juga yang pernah mengalami di Bukit Gombel tersebut, bisa komen di sini ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.